Halo semua, Sobat Pembelajar. Ketemu lagi dengan saya Yuliansah pada channel yang sama, Belajar Administrasi. Pada video ini, kita akan membahas tentang peraturan indeks badan usaha. Apa sih sebetulnya peraturan mengindeks badan usaha? Kuy belajar bersama-sama. Dalam sistem abjad, untuk menentukan kode surat, kita menggunakan inisial perusahaan atau penanda tangan. Nah, di sini nama perusahaan itu membentuk beberapa kata. Nah, dalam sistem abjad, kata-kata tersebut dinamakan sebagai unit. Mengindeks berarti mengurutkan unit-unit atau bagian dari kata-kata yang disusun berdasarkan kata tangkap, kemudian diurutkan menurut abjadnya. Sederhananya, kata tangkap merupakan kata inti yang menggambarkan sebuah badan usaha. Contoh sederhananya mungkin toko melati. Toko merupakan bentuk usaha toko, sedangkan nama tokonya adalah melati. Oleh karena itu, pada saat kita mengindeks, kita akan membalik kata tangkap menjadi bagian terdepan atau menjadi unit satu. Hingga kalau toko melati diindeks menjadi melati toko. Masih bingung? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya supaya tidak bingung lagi. Oke, kata tangkap itu dapat berupa nama orang, nama badan, nama tempat, istilah subjek atau angka tergantung pada tempat penyimpanan yang digunakan. Pada sistem abjad, sudah pasti kita menggunakan nama orang dan nama badan sebagai kata tangkap. Tata cara mengindeks ada 4 pada intinya. Mengindeks adalah kegiatan membagi nama atau judul terhadap beberapa unit. Unit terkecil dalam indeks atau kata merupakan bagian terkecil dari suatu nama atau judul. Caption atau nama yang sudah diindeks yang kemudian dijadikan tanda pengenal atau menjadi unit pertama di paling depan. Setelah kita melakukan caption, kita mengkode atau kodifikasi, yaitu kegiatan menentukan kode dari nama yang sudah kita indeks. Kode diambil dari huruf pertama dari nama atau judul yang sudah diindeks. Kemudian mengabjad adalah kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks tadi. Seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, misalnya toko melati tadi terdiri dari 2 unit. Unit pertama toko, unit kedua melati. Setelah kita indeks, kita mengambil caption atau nama yang dijadikan tanda pengenal, yaitu unit 2 atau melati berpindah menjadi captionnya, kemudian diikuti oleh toko, sehingga pada saat kita mengindeks menjadi unit 1 melati, unit kedua toko. Dari melati itu kita mengkode dengan cara mengambil beberapa huruf, biasanya 2 huruf dari awal, yaitu ME kodenya, kemudian dia terletak di abjad M. Nah, abjad M itu urutannya mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Berarti nomor 13 gitu dari mulai A. Berarti dokumen yang mengandung unsur toko melati kita letakkan di folder M. Nah, dalam sistem abjad terutama mengindeks itu banyak sekali peraturan yang harus kita taati karena bersumber dari ARMA atau American Record Management Association. Nah, kemudian pada video-video sebelumnya saya sudah menyajikan tata cara mengindeks nama perorangan. Pada video ini saya lebih fokus kepada tata cara mengindeks untuk nama badan usaha. Nah, untuk video ini kita fokus pada video nomor kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, indeks nama badan usaha yang paling harus kita pegang adalah nama usaha adalah kunci, bukan jenis usaha. Seperti tadi, toko melati berarti nama usahanya adalah melati. Toko itu jenis. Bank Rakyat Indonesia
banknya itu adalah jenis usaha dalam bidang bank atau perbankan. Namanya adalah Rakyat Indonesia. Misalnya, kemudian apalagi ya? Oh, Studio 21 itu. Studio itu merupakan kata ganti dari bioskop. Itu merupakan jenis usaha atau bentuk suatu usaha, sedangkan namanya adalah 21 gitu. Nama atau jenis bentuk usaha menjadi unit paling akhir. Kemudian biasanya nama usaha menggunakan penulisan dalam bahasa Inggris. Nama jenis usahanya sudah di belakang secara otomatis. Logikanya, apapun nama perusahaan atau sebuah badan usaha yang ditulis dalam Inggris, in English itu, biasanya namanya sudah di nama jenis usaha itu sudah di akhir, jadi tidak perlu kita indeks. Nama usaha yang menggunakan penulisan dalam bahasa Indonesia biasanya terletak di depan toko, warung, perusahaan, dan lain sebagainya. Beberapa nama usaha yang menggunakan nama orang menggunakan dua peraturan mengindeks. Yang pertama, peraturan mengindeks nama orang, kemudian nama perusahaan. Daripada bingung, yuk kita masuk ke peraturannya satu persatu. Peraturan ke-6. Ini sambungan dari peraturan sebelumnya, yaitu peraturan nama perorangan. Dalam mengindeks nama perusahaan yang menjadi inti nama usahanya menjadi key unit atau caption, diikuti dengan kata lain sampai kepada jenis usaha atau bentuk usaha. Berikut saya sajikan contoh sederhana. Misalnya, Bob's Car Rental. Kalau dalam Inggris, sudah otomatis jenis usaha itu sudah ada di belakang. Di Bob's Car Rental, car rental merupakan jenis usahanya di bidang penyewaan mobil. Sedangkan nama aslinya Bob. Nah, sehingga pada saat kita ngindeks, kita tidak usah membalikkan lagi karena sudah jadi, yaitu Bob's di kata kunci atau key unit, kemudian unit kedua car, unit ketiga rental. Berlaku juga untuk Samsung Electronics. Elektronik adalah jenis usahanya berkecimpung dalam bidang elektronik, dan Samsung adalah brandnya, namanya. Sehingga pada saat kita mengindeks, kunci unit atau key unit adalah Samsung, kemudian elektronik. Begitu juga dengan China Construction Bank. Di China itu nama brand name-nya Construction Bank itu adalah nama usahanya atau jenis usahanya. Kemudian dalam bahasa Indonesia atau nama badan usaha di Indonesia, biasanya jenis usaha justru diletakkan di depan. Misalnya CV 3 sekawan, toko besi 3 sekawan, rental mobil ABC. CV, toko besi, dan rental mobil merupakan jenis usaha, sehingga harus kita letakkan di unit kedua atau setelah unit kunci. Nah, sedangkan misalnya di CV 3 sekawan itu merupakan key unitnya. Jadi kita ambil dari kata 3, kemudian unit key unit, dan unit kedua sekawan. Kemudian 3 sekawan di toko besi juga berlaku sama. Jadi 3 sekawan itu merupakan nama usahanya. Kita indeks dulu, key unitnya 3, terus unit keduanya sekawan. Masing-masing dari kedua ini saya ambil kode, yaitu TI, diletakkan di huruf T atau di abjad T. Sedangkan ABC rental mobil saya indeks menjadi ABC rental mobil dengan key unitnya ABC, kodenya AB terletak di abjad A. Kemudian ada peraturan nomor 7 untuk perusahaan yang menggunakan tanda baca, titik, koma, atau tanda petik. Penulisan pada unit dihilangkan, jadi tidak dimasukkan. Kemudian apabila untuk perusahaan dengan singkatan ditulis seperti pada bagian penyimpanan tanpa harus dipanjangkan. Tetapi apabila perusahaan tersebut mempunyai nama yang terdiri dari huruf yang dipisah, maka itu berdiri sendiri unitnya. Oke, kita contohkan nomor 1. ISK Electrics. Electrics-nya jamak itu. Kemudian ada koma atau tanda petik. Nah, pada saat kita menuliskan itu dihilangkan. Jadi hanya ISK Electrics. Kodenya IS terletak di abjad I. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu perusahaan yang mempunyai nama yang terdiri dari huruf yang dipisah. Misalnya ACD Firm atau firma gitu. Firma ACD. ACD ini ditulis terpisah.
ciri-cirinya ada spasi di situ. Kemudian kita tulis A, C, D, prime. Kodenya hanya A saja, jadi tanpa ada kode 2 huruf karena ini terdiri dari 1 huruf dalam 1 unit. Kemudian ada LAN Corporation, jadi LAN, koma di situ, Corporation ada titiknya, itu kita abaikan, yang kita tulis hanya LAN Corporation. Begitu juga contoh di badan usaha di Indonesia, misalnya ada warung steak WS. Pada warung steak WS itu ada tanda petik 2, WS-nya menjadi kata kunci, dihilangkan tanda petiknya, kemudian diikuti warung steak. Kodenya WS terletak di abjad W. Begitu juga contoh toko bunga ACB yang dipisah ACB-nya, kemudian ada rental mobil ABC yang disambung ABC-nya. Jika penulisannya kalau ACB itu 1 unit 1 huruf A, C, B, toko bunga, sedangkan rental mobil ABC itu ditulis karena sama, jadi tidak dipisahkan. Kemudian ada peraturan 8. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwasanya business name yang menggunakan angka Arabik ditulis dalam digit, sedangkan untuk angka Romawi dianggap 1 unit dengan susunan angka numerik terlebih dahulu. Kemudian baru angka Romawinya. Apabila kasusnya terdapat dua-duanya, misalnya 1, 2, 4, 5, apabila ada 2 angka numerik dari rendah itu diurutkan dulu dari angka Romawi, baru angka numerik. Dari angka numerik dulu yang diurutkan, baru angka Romawinya. Contohnya misalnya dalam perusahaan di luar negeri, 21 Club Inch misalnya. Nah, 21 ini biasanya kita tulis dalam bentuk 21, tetapi kuncinya atau kodenya kita hurufkan. Misalnya di sini 21 Club Inch. 21 itu untuk menarik kodenya kita ngambil dari 21. Ini kan dalam bahasa Inggrisnya. Berarti kodenya adalah TW terletak pada abjad T. Kemudian perusahaan kedua adalah 500, terus Prince Court. Jadi 500, 510 itu merupakan nama usahanya, sehingga seharusnya 500 yang menjadi key unitnya, tapi kita ambil kodenya dari pelafasan atau dari kita menyebutkan 500 berarti 5 kodenya FI terletak di abjad F. Kemudian ada Pier 99 Import. Nah, importnya itu merupakan jenis usaha, selalu diletakkan di belakang. Kalau dalam English version, peer-nya menjadi key unit. Ya, kita kode aja PI. Kemudian dalam bahasa Indonesia, seperti biasa terbalik. Kalau bahasa Indonesia jenis usahanya ada di depan. Misalnya toko buku 21. 21 toko buku. Nah, 21 ini kita mengambil kodenya dari pelafasan, yaitu 21. Berarti kodenya DU terletak pada abjad D. Itu juga bioskop 21, caranya sama. Sedangkan warung seafood 99, 99-nya yang menjadi nama, kemudian warung seafood merupakan jenis usaha. 99 kita ambil kodenya dari 9. Jadi SE terletak pada abjad S. Oke, next. Peraturan nomor 9 dalam pengaturan mengindeks ini menjelaskan tentang penggunaan simbol yang harus diartikan terlebih dahulu dalam tabel unit. Yang terdiri dari articles, a and conjunction, and, but, or, nor, preposition, at, in, out, on, off, by, to, with, for, of, over symbol, misalnya ada dan, terus sen, dolar, pagar, persen, number or pounds, dan lain sebagainya. Nah, apabila ada sebuah jenis usaha yang menggunakan kata-kata seperti peraturan nomor 9, itu harus ditulis sesuai dengan kita pelafasan. Misalnya, di sini ada Dollar Days Hotel. Nah, itu simbol dolar ya. Nah, kita menuliskan sesuai dengan apa yang kita lafazkan. Dollar Days Hotel. Jadi dolarnya kita artikan simbolnya itu. Jadi kita ngambil langsung dari DO, terus abjadnya huruf
D. Just Good Sense Stores. Nah, sense-nya di sini kebetulan di belakang dari nama unit 1 yang menjadi K-unit. Sehingga ya dia tidak dikode tetapi cukup dipanjangkan. Jadi simbolnya diartikan yaitu sense. Kemudian DNB Bargain. DNB itu usahanya, nama usahanya, tetapi itu dipisah DNB sehingga D sendiri berdiri, N sendiri, B sendiri berdiri sehingga kodenya cukup huruf D. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya toko buah anak dan bapak. Nah, pada toko buah anak dan bapak yang menjadi K-unit adalah anak, kemudian diikuti dan, ini berdiri sendiri-sendiri, kemudian diikuti unit 3-nya bapak, baru toko, baru buah. Kodenya AN terletak di abjad A. Kemudian ada a clean house, ya, E-nya itu berdiri sendiri, kemudian clean sendiri, house sendiri. Kemudian ada simbol pagar gitu, yang artinya number one copy store. Jadi simbol pagar itu diartikan number kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian numbernya yang menjadi K-unit kita ambil NU terletak pada abjad N. Masih ada beberapa peraturan, coba kita lihat lagi. Kemudian ada peraturan yang selanjutnya, yaitu bank dan lembaga finansial lainnya, klub, perguruan tinggi, rumah sakit, hotel, penginapan, majalah, motel, museum, koran, lembaga keagamaan, sekolah, universitas, dan organisasi lainnya diindekskan dan diarsipkan berdasarkan nama yang ditulis di kepala surat mereka. Jadi ingat, ada di kop surat. Misalnya Bank of the West. Udah, kalau kop suratnya seperti itu tidak usah kita indeks. Ya langsung aja ditulis sesuai dengan apa yang tertuliskan di kop surat. Misalnya University of Michigan. Ya tidak perlu Michigan University of, tidak perlu. Atau Universitas Negeri Yogyakarta, ditulis selayaknya ditulis di kop surat, karena indeks ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan surat yang menggunakan sistem abjad. Sampai kepada Volunteer of America, yang ditulis Volunteer of America. Jadi untuk khusus peraturan nomor 10, beberapa lembaga yang disebutkan di peraturan nomor 10 itu tidak perlu dirubah sedikit pun, sesuai dengan kop kita terima, kop surat yang kita terima. Oke, nomor 11, apabila mengindeks, kemudian yang diindeks itu nama provinsi dan nama kota, berarti yang diindeks berdasarkan dari hal yang khusus dulu menjadi hal yang umum, sehingga lebih mudah dalam menyimpan kartu indeks. Sederhananya, sama seperti kita mengurutkan, misalnya kita mengirim sebuah paket. Paket itu misalnya Godean, Sleman, DIY. Nah, mengurutkannya seperti itu. Jadi mulai hal yang terkecil dulu, Godean, baru ke Sleman yang agak besar kabupaten, baru ke DIY itu provinsi. Kalau mau ditambahkan Indonesia gitu ya. Misalnya di sini Seychelles in Oceanside, California. Nah, ini hampir sama seperti kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi diurutkan dulu set in-nya dulu, baru Oceanside, kemudian baru California. Atau misalnya di sini ada yang versi Indonesia, Yuliansa Yogyakarta DIY. Nah, Yuliansa itu nama orangnya, misalnya yang mengirim sesuatu. Kemudian Yogyakarta itu nama kota Yogyakarta, kemudian DIY itu nama provinsi. Berarti diurutkan dulu dari K-unitnya Yuliansa. Atau contoh lain, misalnya Depok, Sleman, DIY. Itu langsung saja seperti itu. Tidak DIY, Sleman, Depok gitu ya urutannya. Atau ada restoran enak Depok Sleman. Nah, yang Depok Sleman itu menjadi unit kedua dan ketiga. Yang menjadi K-unitnya adalah restoran enak. Jadi nama restorannya itu adalah enak menjadi K-unit, diikuti nama kota, kemudian yang terakhir nama jenis usaha. Sesuai dengan peraturan nomor 6 yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian ada nama orang, misalnya Agung, Belitung Timur, Bel. Nah, Agung itu nama orang di indeks pertama kali, Belitung Timur itu nama kabupaten, Babel itu nama provinsi. Kemudian peraturan 12, dalam mengindeks nama
negara atau organisasi pemerintahan mengacu kepada peraturan tentang perusahaan. Tapi yang menjadi dasar utamanya apabila terdapat inisial instansi yang menyangkut negara atau nama daerah, hal itu yang menjadi key unitnya. Misalnya US Department of Agriculture Forest Service. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kata yang menyangkut nama negaranya, yaitu US, United States. Nah, United States Government yang menjadi kata kunci atau key unit atau pemerintahan Amerika Serikat gitu ya. Ini United, kemudian State, kemudian Government, baru ngikut key unit dari Department of Agriculture Forest Service. Jadi Agriculture, Department of Forest Service. Nah, contoh sederhananya saya sandingkan dengan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementeriannya diletakkan di unit paling akhir karena merupakan jenis lembaga pemerintahan, yaitu kementerian. Ya, hanya pendidikan dan kebudayaan, kemudian kementerian. Ya, kodenya PE terletak di abjad P. Kemudian misalnya contoh lain lagi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nah, di sini ada nama daerah yang disertakan, yaitu Sleman. Ya, nama daerah ini kita jadikan ke unit, yaitu Sleman. Kemudian diikuti kabupaten, kemudian diikuti pendidikan, kemudian diikuti dinas. Jadi sebenarnya pada saat kita mengindeks nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kita mempunyai dua kunci. Kunci yang satu Kabupaten Sleman, kunci yang kedua Dinas Pendidikan. Karena Kabupaten Sleman ini posisinya lebih tinggi karena menyangkut istilah negara, yaitu kabupaten, sehingga dia menjadi unit kunci, ya, Kabupaten Sleman. Dan kemudian Dinas Pendidikan menjadi bukan unit kunci. Nah, Kabupaten Sleman kita indeks lagi menjadi Sleman Kabupaten. Nah, itu untuk menentukan key unitnya Sleman, kemudian diikuti unit kedua Kabupaten. Nah, Dinas Pendidikan kita indeks lagi menjadi Pendidikan Dinas, yang kemudian akan diletakkan setelah kunci ini tadi, yaitu Sleman Kabupaten, kemudian di sini unit 3 dan 4. Sama seperti kartu kantor pajak Pratama Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sini ada dua kunci. Yang pertama Kabupaten Kulon Progo, kemudian kantor pajak Pratama. Sudah pasti ingat dalam mengindeks nama lembaga pemerintahan yang apabila terdapat sesuatu yang berbau mewakili negara. Nah, di sini ada Kabupaten Kulon Progo, merupakan bentuk terkecil dari negara bagian gitu ya, yaitu kabupaten. Sehingga Kabupaten Kulon Progo kita indeks sendiri, kemudian kantor pajak Pratama kita indeks sendiri, sehingga hasilnya yaitu Kulon Progo, kabupaten yang menjadi key unitnya Kulon Progo, kodenya KU, terletak di abjad K, kemudian kantor pajak Pratama menjadi unit setelahnya yang diindeks menjadi pajak Pratama Kantor. Kantornya itu jenisnya. Sama seperti Polres Sleman, ya, karena di sini Sleman itu merupakan bagian dari negara sehingga menjadi key unit. Polres kalau mau dipanjangkan boleh, Kepolisian Resort gitu ya. Tapi kalau mau dipendekkan boleh. Sama seperti Republic of India menjadi key unitnya Republic of yang menjadi unit 2 dan unit 3 dengan kode IN dan terletak di huruf I. Semoga sampai peraturan 12 ini masih tetap fokus gitu dan tidak bingung. Untuk mengetes, coba kita melakukan latihan soal indeks terlebih dahulu. Saudara bisa mencari jawaban terlebih dahulu, kemudian menyetop video biar nanti bisa latihan berbareng-bareng. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Profesor Dr. Agnes Endang Sutraningsih Sutarto MSc PhD. Kalau kita indeks seperti apa? Oke, intinya Sutarto Agnes Endang Sutraningsih MSc PhD Profesor Dr. Kodenya SO. Oke. Betul ya?
Oke, lanjut nomor 2, Chelsea Elizabeth Island atau dikenal dengan Chelsea Island gitu ya. Di sini ada apa yang unik? Yap, betul, yaitu kata baptis ya di Elizabeth. Sehingga menjadi Island Chelsea Elizabeth. Elizabethnya merupakan nama baptis terletak di akhir. Oke, selanjutnya ada I Gusti Agung Kusuma Yuda Rai SIP. Ya, ini nama salah satu atlet binaraga ya, Ade Rai. Kemudian apabila diindeks menjadi Rai Kusuma Yuda Agung I Gusti SIP. Ya, Rai-nya merupakan Kusuma Yuda Rai merupakan nama aslinya, sehingga Kusuma Yuda Rai lah yang kita indeks terlebih dahulu, baru itu diikuti nama urutan lahir, kemudian yang terakhir nama Igusti, kemudian gelar yang terakhir, kodenya RA. Kemudian ada Neymar da Silva Santos Junior. Nah, ini ada da Silva-nya atau affix-nya ya. Kemudian kita indeks akan menjadi Santos Neymar da Silva Junior. Kemudian ada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Samsudin. Nah, di sini ada gelar keagamaan, ada gelar akademis, kemudian ada nama aslinya. Sehingga kalau diindeks menjadi, kita mengindeks nama aslinya dulu, Muhammad Sirajuddin Samsudin. Jadinya Samsudin Muhammad Sirajuddin, kemudian diikuti gelar akademis, kemudian diikuti gelar keagamaan. Kodenya SY. Oke, di sini ada Marc-André ter Stegen, itu kiper salah satu klub sepak bola. Ini menggunakan affix Marc-André, itu ada tanda strip gitu. Sehingga kalau di indeks ter Stegen Marc-André, jadi tanda stripnya hilang. Ter Stegen merupakan affix ternya itu, kemudian yang kita ambil hanya nama Stegennya, itu ST yang menjadikan kode. Selanjutnya ada Ortinda Print and Copy Center. Ini nama usaha yang menggunakan kata sambung N atau dan atau simbol dan. Apabila kita indeks menjadi Ortinda Print and Copy Center. Kemudian ada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, kita indeks sesuai KOP-nya. Kalau nama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan kode P. Kemudian rental motor Cindy Sindo, ini ada strip. Ingat, kalau ada tanda strip berarti harus kita hilangkan. Jadi Cindy Sindo rental motor. Oke. Yang terakhir SMK Negeri 2 Bulukumba Tengah. Nah, dalam peraturan mengindeks yang terakhir bisa ditulis seperti ini karena dia menggunakan nama ada nama negaranya, itu Bulukumba, mau unit terkecil atau negara bagian, atau kalau mau mengikuti peraturan yang sebelumnya, nama sekolah diindeks sesuai KOP, bisa juga SMK Negeri 2 Bulukumba, itu langsung jadi kodenya SM, jadi ada dua versi. Oke, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. See ya!